Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi di konten pendidikan saya yang ke-7 ke-6, sorry, ke-6. Ya, nggak tahu lah, ntar kalian cek sendiri ya, ntar ya di bawah, lupa juga saya. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan PPH pasal 4 ayat 2. Jadi, apa sih itu PPH pasal 4 ayat 2? Yaitu adalah pajak yang dikenakan bagi wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan atas beberapa jenis penghasilan yang pemotongannya bersifat final. Objek pajaknya berupa hadiah, undian, bunga, dan deposito, peredaran bruto atau omset, penjualan, transaksi saham, transaksi pengalihan harta, dan terakhir usaha konsumsi. Yang memotong PPH pasal 4 ayat 2 yaitu ada 4. Koperasi, penyelenggara kegiatan, otoritas bursa, dan bendaharawan. Objek dan tarif PPH pasal 4 ayat 2. Nomor 1. Bunga deposito, tabungan, dan diskonto sebagai berikut atau sertifikat Bank Indonesia. Dasar Hukum PP 131 tahun 2000. 20% dari jumlah bruto atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima wajib pajak dalam negara dan bentuk usaha tetap. 20% dari jumlah bruto atau tarif P3B atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima wajib pajak luar negeri. Contohnya tuh ada si Adit menyimpan uang deposito di bank, misalkan Bank BCA sebesar 100 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun. Hitung besarnya bunga deposito dan PPH pasal 4 ayat 2 itu adalah bunga deposito. Untuk cari bunga depositonya ada 12% dikali 100 juta per 12 sama dengan adalah 1 juta. Terus untuk nyari PPH pasal 4 ayat 2 nya 20% dikali 1 juta sama dengan 200.000. Terus kedua, transaksi saham di Bursa Efek sama Dasar Hukum PP nomor 14 tahun 1997. Yang pertama, ada 0,1% dari nilai transaksi atas transaksi saham di Bursa Efek, bukan saham pendiri ya. Terus kedua, 0,1% dari nilai transaksi plus 0,5% dari nilai pasar saham pada saat penawaran umum perdana atas transaksi saham di Bursa Efek, itu saham pendiri. Contoh perhitungannya itu Tuan Jainab penjual 1000 lembar saham dengan harga 3.000 per lembar. Hitung besar PPH pasal 4 ayat 2 nih. Jawabnya PPH pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham 0,1% dikali 3.000 dikali 1.000 per lembar sama dengan 3.000. 3. Bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek. Itu ada Dasar Hukum PP nomor 16 tahun 2009. Pertama, bunga obligasi dengan kupon minus 15% dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi untuk wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap. Minus 20% dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi atau tarif P3B untuk wajib pajak luar negeri selain badan usaha tetap. Yang kedua ada diskonto obligasi dengan kupon. Minus 15% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap. Minus 20% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk PLN selain BUT PPH pasal 4 ayat 2. 3. Ada diskonto obligasi tanpa bunga minus 15% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk PPDN dan BUT. Terus minus 20% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk PPLN selain BUT. Terus yang D, 4, bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh
WP reksadana yang terdaftar pada bukti penerimaan pembayaran manual dan lembaga keuangan. 0% dari jumlah bruto bunga atau selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi untuk tahun 2009 sampai dengan 2010. Minus 5% dari jumlah bruto bunga sesuai atau selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi untuk tahun 2011 sampai dengan 2013 PPh pasal 4 ayat 2. Terus minus 15% dari jumlah bruto bunga selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi untuk tahun 2014 dan seterusnya. Contoh perhitungan PT Maino pada saat penerbitan perdana tanggal 1 Juli 2017 membeli 10 lembar obligasi dengan kupon seharga 9 juta per lembar. Nominal obligasi 10 juta per lembar. Jangka waktu obligasi 5 tahun, bunga sebesar 16% per tahun. Jatuh tempo bunga tiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember penerbitan perdana tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hitung besarnya bunga obligasi dan PPh pasal 4 ayat 2. Jawab bunga. Untuk cari bunganya itu ada 6/12 dikali 16% dikali 10 juta dikali 10 lembar. Sedangkan dengan 8 juta PPh pasal 4 ayat 2 nya 15% dikali 8 juta sama dengan 1.200.000. Ada hadiah dasar hukum PP nomor 132 tahun 2000. Contoh perhitungan, PT Siap Oke menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas senilai 100 juta. Dalam penarikan undian tersebut nama Budiman muncul sebagai pemenang. Berapa besar PPh pasal 4 ayat 2 di atas hadiah undian tersebut? Itu ada 25% dikali 100 juta sama dengan 25 juta. Pajaknya gede juga. Terus sewa tanah dan atau bangunan dasar hukum PP nomor 34 tahun 2017, 10% dari jumlah bruto. Contoh perhitungan, pada bulan Juli 2017 Raffi Cindik ya menyewakan rumahnya kepada Kinan Pali yang berprofesi sebagai pedagang kue sampai dengan Desember 2017 sebesar 110 juta yang dibayar pada tanggal 3 Juli 2017. Hitung besarnya PPh pasal 4 ayat 2 terkait transaksi sewa antara Raffi dan Kinan. Itu jawab, yaitu 10% dikali 110 juta sama dengan 11 juta. Nah itu PPh pasal 2 nya jadi 11.000, udah ini. Yang 6, penghasilan dari pengalihan tanah dan atau bangunan dasar hukum PP nomor 34 tahun 2016. A. Wajib pajak yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan. Nilai yang tertinggi antara akta pengalihan dengan NJOP. B. Pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan nilai yang tertinggi antara akta pengalihan dengan NJOP. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah. BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah. Sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 0% dari jumlah bruto nilai pengalihan. Nilai yang tertinggi antara akta pengalihan dan NJOP. Contohnya nih. Pada tanggal 2 Mei 2017, Rahmat membeli 1 unit rumah dari PT Gria Persada seharga 800 juta secara tunai. Antara PT Gria Persada dengan Rahmat belum dilakukan penandatanganan AJB, melainkan penandatanganan perjanjian pengikatan jual beli, yaitu PPJB. Kita hitung PPh pasal 4 ayat 2 nya ya. 2,5% kali 800 juta sama dengan 20 juta. Lalu penghasilan usaha jasa konstruksi dasar hukumnya PP nomor 51 tahun 2008. A. Jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil 2% dari penghasilan bruto. B. Jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha 4% dari penghasilan bruto. 3. Jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, yaitu yang memiliki kualifikasi menengah dan
sebesar 3% dari penghasilan bruto. Jasa perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. 4% dari penghasilan bruto. Jasa perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. 6% dari penghasilan bruto. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi dasar hukum PP nomor 15 tahun 2009. Bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan, 0% dari jumlah penghasilan. Bunga simpanan di atas 240.000 per bulan, 10% dari jumlah penghasilan. Contoh perhitungannya, Koperasi Sumber Rezeki membagikan bunga simpanan koperasi kepada anggotanya, yaitu Rosita. Berdasarkan data yang ada, Rosita mendapatkan bunga simpanan sebagai berikut. Januari 2017 itu dia dapat 350.000 dan Februari 2017 dia mendapat 200.000. Berapa besar PPh pasal 4 ayat 2-nya? Itu ya untuk bulan Januari 2017 10% dikali 350.000 sama dengan 35.000. Untuk bulan Februari 2017 0% dikali 350.000 sama dengan 0. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah penyebutan, langsung koreksi aja. Jadi ada salah penyebutan, seharusnya tidak ada minus, bukan minus tadi ya, yang 15% itu salah ya, maksudnya itu 15%. Ini salah baca. Nanti bila ada yang salah lagi tolong di komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Was on my shoes, so don't get geeked up. I get beat up. To the home, we need, cause